Di antara kesalahan dalam penghalang menuntut ilmu, seorang hanya belajar pada satu guru. Ketika hanya belajar pada satu guru, akhirnya dia fanatis terhadap guru tersebut. Apalagi guru ada dua model. Ada guru yang metode pengajarannya entah dia sengaja atau tidak sengaja membuat orang fanatis sama dia. Ada orang dia tidak menyuruh orang fanatis, tapi membuat orang fanatis sama dia. Apalagi kalau dia sengaja membuat orang fanatis sama dia. Ya. Ada guru tidak demikian. Contoh para ulama. Para ulama mereka ilmunya luar biasa, tapi tidak menjadikan muridnya fanatis. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin rahimahullah punya murid banyak, tapi tidak ada muridnya yang fanatik sama Syekh Al-Utsaimin. Tidak ada. Syekh bin Baz rahimahullah muridnya banyak. Di antaranya Syekh Utsaimin. Tapi Syekh Utsaimin juga menyelisihi gurunya dalam banyak hal. Kenapa? Karena Syekh bin Baz rahimahullah tidak pernah mengajarkan fanatis kepada muridnya. Terutama ketika sang guru tawadhu. Tatkala sang guru tawadhu, kemudian ketika dia merojikan satu pendapat, dia mengatakan saya lebih condong pada pendapat ini. Maka ini biasanya muridnya tidak fanatis. Maka di antara kesalahan seorang hanya belajar pada satu orang guru. Hendaknya dia belajar dari banyak guru yang berbeda. Tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal khabar." Semua bisa diambil perkaranya, semua bisa ditolak perkataannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada guru mengatakan ngaji saja sama saya, jangan yang lainnya, ini ngajarin fanatis. Tanya sama guru tersebut, Anda nabi kah? Tidak boleh ngaji sama yang lain? Tapi kalau silakan, antum belajarin sama guru ini, antum belajarin sama guru ini. Itu dia tidak mengajarkan fanatis. Karena rugi kita ngajar orang fanatis sama kita, kini banyak kekurangan. Maka seorang berusaha belajar bukan cuma dari satu guru, tapi dia belajar ilmu ini dari guru ini, ilmu dari guru ini dan seterusnya. Karena terkadang seorang fanatis. Sampai sebenarnya saya tidak mau ngaji kecuali sama ustadz ini. Nah, ini jangan anggap ustadzmu luar biasa. Cuma memang terkesan luar biasa karena dia memang tidak bisa menilai. Tidak bisa menilai. Dan begitulah orang awam mudah kali dibohongin oleh seseorang. Oleh karenanya ngaji ya berusaha punya guru yang lebih dari satu. Para ulama dahulu punya guru banyak sampai Imam Bukhari mengatakan saya bertemu dengan 1000 ulama. Lebih dari 1000 ulama. Taib. Karena ini fenomena benar-benar fanatis kepada gurunya luar biasa, berlebihan. Ya. Yang kita saja tidak fanatis kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kenapa kita harus fanatis kepada seorang guru? Kita hormati dia, kita mengetahui jasanya besar, tapi fanatis apapun tidak baik. Ta'assub itu fanatis apapun tidak baik ya. Karena kalau sudah fanatis akan rentan terjadi pertikaian, permusuhan dan yang lainnya. Tapi yang berikutnya berusaha ya. Berusaha kalau belajar, kalau ada yang lebih ahli, belajar sama yang lebih ahli dalam bidang tertentu. Tidak ada ustadz yang ahli dalam segala hal di Indonesia ini, enggak ada. Tidak ada, jago semuanya itu enggak ada, ngomong kosong ya. Tapi ada ustadz yang dia lebih ahli dalam bidang ini, ada ustadz yang lebih ahli dalam bidang ini, maka berusaha belajar pada ahlinya masing-masing sehingga kita menghemat energi. Karena ustadz-ustadz punya spesialis pada bidang-bidang tertentu. Maka kita melihat, oh ustadz ini ahlinya di sini, ustadz ini ahlinya di sini, ustadz ini ahlinya di sini. Kita belajar. Orang ini, ustadz ini kalau ngajar ini, masya Allah, dia sudah ngajar bertahun-tahun, dia pakar. Ustadz ini kalau ngajar ini, masya Allah, dia sudah ini. Ustadz ini kalau belajar akidah, ustadz ini kalau ngajar fikih, ustadz ini kalau ngajar adab, ustadz ini kalau ngajar, dia sudah bertahun-tahun, sudah banyak buku, kita ngerti orang ini ahli. Maka belajar pada ustadz tersebut, dan ini menghemat umur kita. Karena kalau kita tidak belajar pada ahlinya, ya ilmu kita akhirnya kurang karena murid tergantung guru. Ya, murid tergantung guru. Imam Syafi'i hebat, kenapa gurunya Imam Malik? Imam Ahmad hebat, kenapa gurunya Imam Syafi'i? Ya. Ya alhamdulillah dai banyak, ustaz-ustaz banyak, ada ustaz pakar ini, belajar dari mereka. Kalau nggak bisa ya yang ada, enggak ada masalah. Tapi kalau bisa kita sampai pada ustaz yang ahli pada bidangnya, belajar pada ustaz tersebut. Tapi yang berikutnya, di antara kesalahan atau
dalam metode belajar. Terkadang ikhwan belajar sesuai dengan keinginannya, bukan kebutuhannya. Kita harusnya belajar sesuai kebutuhan. Saya butuh tahu ilmu fikih, saya belajar fikih. Saya butuh tahu tentang ilmu akidah, saya belajar ilmu akidah. Bukan kita mau ngaji yang nyaman. Ngaji sama ustaz itu lucu. Saya ingin ngaji ustaz itu saja. Ya, kita memang butuh lucu-lucu sesekali. Tapi bukan terus mau lucu-lucuan. Ilmu kita enggak bertambah nanti ya. Saya senang ngaji itu, ngaji adab tenang, enggak ada khilaf, enggak ada anu. Enggak, kau kan harus bukan butuh adab aja dalam hidup ini. Kau juga butuh akidah, juga butuh fikih, juga butuh ilmu yang lainnya. Tentang sirah Nabi agar kau lebih cinta kepada Nabi, tentang sirah sahabat kau lebih cinta kepada para sahabat. Jadi kita ngaji bukan sekedar hobi, tetapi kebutuhan harus kita kenal. Nah, ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu jangan cuma mau ngaji, saya mau ngaji ininya karena ustaznya asyik. Bukan masalah asyik-asyikan, kau butuh enggak dengan ilmu itu? Ya, kalau butuh silakan, kalau kau butuh yang lain belajar sama yang lain juga. Sehingga kita bukan ngaji ya kalau ustaz dari luar kota datang, saya mau ustaz karena keinginan aja. Kebutuhan yang ada depan mata kita, ada ustaz ngajar ilmu akidah. Di samping rumah kita malah enggak datang. Lah kita butuh. Apa yang kita butuhkan, kita ngaji sehingga ilmu kita lebih baik. Maka jangan ngaji sekedar hobi-hobi ya. Jangan hanya sekedar melihat popularitas ustaz tapi lihat kebutuhan kita. Ada orang mungkin dia ngaji sama lulusan mungkin, mohon maaf, misalnya S1. Tapi dia ngaji intens. Dia lebih banyak ilmu daripada ngaji sama Ustadz S3. Kenapa? Tidak intens. Ini yang S1 ngajar dia dengan baik, dengan tekun dia belajar. Meskipun dia belajar sama Ustadz yang tidak terkenal, ternyata ilmunya lebih apa? Lebih cepat naik. Maksud saya begitu. Jangan cuma kita mengajar karena ini S3, karena ini lulusan luar negeri, karena... Apa yang kita butuhkan kita pelajari. Bukan cuma hobi karena dia pintar ngomong, pandai berorasi, karena dia kalau berbicara seperti singa padang pasir. Enggak. Kita lihat apa yang kita butuhkan. Ini kalau kita benar-benar mau ngaji. Tapi kalau sekedar ngaji hiburan ya memang kita cari ustaz-ustaz yang ustaz YouTube ya memang hiburan, duduk ketawa ke TV, pulang senang, bahagia. Apa tadi isinya? Ya itu aja isinya, ya repot kan. Namanya tematiknya itu aja muter-muter. Itu sesekali bagus, tapi bukan itu yang menjadi utama. Yang utama kita ngaji pada yang kita butuhkan. Penuntut ilmu banyak sekarang di Bandung, dalam negeri maupun luar negeri. Lulusan dalam negeri maupun luar negeri, banyak ustaz-ustaz, masya Allah, belajar sama mereka. Kalau kita bisa pegang ustaz satu, kita ngatam satu kitab, luar biasa. Antum akan merasa faedah luar biasa. Tapi ingat kalau sudah khatam buku jangan sombong. Wah, saya sudah khatam buku, ya musibah lagi. Ya udah. Harusnya tambah ilmu semakin apa? Tawadhu. Padi semakin tua semakin apa? Berisi semakin apa? Merunduk ya.